Bahasa Kemak Dirubati ini sudah dituturkan di Timur Barat, istilahnya ini kurang lebih 1 abad. Karena sebelumnya nenek moyang kami berada di Timor Leste, kemudian pada tahun 1911 berpindah ke Timur Barat dan menetap di Kabupaten Belu sampai dengan hari ini. Maka kami datang ikut lokakarya di sini untuk menjadikan kamus bahasa Kemak. Dengan kami terima kasih supaya kami dengan Pak Jose satu menjalankan bahasa Kemak dan buat kamus bahasa Kemak ini. Saya yang pertama tentunya sangat bersyukur sekali karena ini sebetulnya mimpi kami yang cukup lama. Karena hari ini kantor bahasa provinsi NTT bisa mengundang kami untuk mengikuti lokakarya ini dalam pengembangan bahasa Kemak ini yang sudah kita akan buatkan dalam kamus bahasa Kemak. Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur menggelar lokakarya pengembangan bahasa Kemak Dirubati. Kegiatan lokakarya berlangsung di Hotel Neo Aston Kupang selama 4 hari 19 sampai 22 September 2023 dibuka oleh Kepala Kantor Bahasa Nusa Tenggara Timur. Kegiatan tersebut menghadirkan Jose Naibuti sebagai penulis, tokoh masyarakat dari berbagai suku, mahasiswa dan anggota DPRD Kabupaten Belu. Untuk diketahui, bahasa Kemak Dirubati yang ada di Kabupaten Belu pernah ditulis oleh Jose Martins Naibuti dan dibuat dalam bentuk kamus. Selengkapnya, simak yang berikut ini. Kegiatan lokakarya hari ini itu kegiatan yang diselenggarakan oleh Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk membedah kamus percakapan sehari-hari bahasa Kemak Dirubati yang disusun oleh saya sendiri dan dibantu oleh beberapa tokoh adat, tokoh masyarakat, dan keluarga tentunya. Kamus ini menjadi penting bagi kami karena bagian dari upaya pelestarian budaya, pelestarian bahasa penting untuk generasi yang akan datang. Sesuai slogan dari Kantor Bahasa, utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing. Lokakarya ini berlangsung dari tanggal 19 sampai tanggal 22 untuk membahas kamus yang sudah disusun. Beberapa hari ini kami membahas tentang kosakatanya, strukturnya, contoh kalimat percakapannya, untuk dibahas bersama-sama dengan teman-teman dari Kantor Bahasa agar dia sesuai dengan kaidah penulisan sebuah kamus. Bahasa Kemak Dirubati itu penuturnya berada di Kabupaten Belu terbanyak, kemudian ada sebagian di Kota Kupang, Kabupaten Kupang, Malaka, dan TTU. Bahasa Kemak Dirubati ini sudah dituturkan di Timur Barat, istilahnya ini kurang lebih 1 abad. Karena sebelumnya nenek moyang kami berada di Timor Leste, kemudian pada tahun 1911 berpindah ke Timur Barat dan menetap di Kabupaten Belu sampai dengan hari ini. Karena ada begitu banyak dialek bahasa Kemak, data sementara ada sekitar 9 sampai 12, maka untuk membedakan itu, kamus bahasa Kemaknya diberi nama Bahasa Kemak Dirubati untuk membedakan dialek dengan dialek yang lain. Pertanyaannya, apakah dimengerti? Seluruh orang Kemak mengerti bahasa Kemak Induk, hanya dialeknya yang membedakan antara Kemak Dirubati, Kemak Leolima, Kemak Atsabe, Kemak Kutubaba, Kemak Saniri, Kemak Bekais, Kemak yang ada di Timor Leste, itu hanya dialek yang membedakan. Tapi satu bahasa Kemak Induk bisa dimengerti oleh kurang lebih penutur dari 9 sampai 12 dialek Kemak. Dan mudah-mudahan tahun ini akan diterbitkan oleh Kantor Bahasa dan akan di launching yang direncanakan pada akhir tahun nanti. Mohon dukungan dari semua pihak. Apa kalau boleh tahu yang terlibat dalam kegiatan ini siapa saja? Hari ini sampai hari Jumat nanti itu saya sebagai penulis,
teman-teman pembedah dari kantor bahasa, kemudian ada Bapak Gradus Mokura, kepala suku tokoh adat dari suku rumah Gorobu, Bapak Paulus Mobo, sesepuh dari suku rumah Bobsa, kemudian Bapak Anton Mokoi, sesepuh dari suku rumah Bayor, Bapak Yohanes Mobuti, sesepuh dari suku rumah Lisere, Bapak Laurentius Maulue, sesepuh dari suku rumah Letobere, dan ada mahasiswa, serta juga ada kaum generasi milenial, adik sendiri yang sekaligus merupakan anggota DPR Belu, yaitu Bapak Martin Naibuti. Ada mahasiswa, semua terlibat untuk memberikan masukan dalam konteks penyempurnaan dan penyelesaian kamus percakapan sehari-hari bahasa Kemak Dirubati. Dirubati sendiri merupakan sebuah kerajaan Kemak yang ada di Pulau Timor ini. Sejak kapan Bapak menulis kamus bahasa Kemak? Edisi pertama dari 4 tahun lalu, dicetak tahun 2022. Kemudian ada beberapa perbaikan, ada beberapa kosakata baru yang diberikan oleh teman-teman kantor bahasa, namanya kosakata Swades. Maka yang cetak tahun lalu itu kurang lebih ada 1.600-an kosakata, ditambah sekarang dengan format kosakata Swades ada bertambah kurang lebih 892 kosakata, sehingga total kata yang sekarang dibahas kurang lebih ada 2.400 kosakata. Tapi dari dinamika yang berkembang sejak tadi malam sampai hari ini, ada ditemukan lagi kosakata baru, sehingga kemungkinannya pada saat terbit nanti kosakatanya bisa mendekati bisa sampai 2.500. Dan ini sebuah kosakata untuk bahasa daerah yang cukup banyak ini. Apa yang diharapkan dari kegiatan ini? Pertama, mudah-mudahan kamus ini bisa dicetak, diterbitkan. Kemudian target berikut adalah, harapan saya berikut adalah digitalisasi kamus. Target yang lebih besar dari itu adalah mohon dukungan dari pemerintah Provinsi NTT, pemerintah Kabupaten Belu, agar bisa dijadikan muatan lokal untuk sekolah-sekolah yang memang anak-anaknya, peserta didiknya merupakan penutur asli dari bahasa Kemak Dirubati ini. Dan terus tujuan yang paling mulia adalah bahasa Kemak Dirubati bisa lestari dan terus dituturkan oleh generasi-generasi yang akan datang. Terima kasih atas kebersamaan kita pada pagi ini, Pak. Terima kasih, mohon dukungan dari semua pihak. Terkait dengan lokakarya penyusunan kamus bahasa Kemak, sebagai tokoh masyarakat, apa yang hendak Bapak komentar terkait dengan kegiatan ini? Terima kasih supaya ini bahasa Kemak ini bisa terbawa ke publik seluruh NTT dan seluruh Indonesia. Karena bahasa Kemak ini terlalu dalam toh, masing-masing suku Kemak ini kan banyak. Suku Kemak ini Dirubati, Atsabe, Limia, ini Liosibe, Kailaku, itu semua suku Kemak, tapi bahasanya tidak sama. Karena bahasa ini ada yang macam makan, itu bahasa Kemak. Minum air, inupia, itu bahasa Kemak. Soleh, mau kita jalan, solehi, jalan sudah. Ela ada apa, mau pergi di mana? Awela Kupan, bila saya mau pergi ke Kupan. Jadi itu yang kami datang, kami semua ketua suku di Belu, khusus suku Kemak, ada berapa suku yang tadi saya sebut, semua itu bahasa sama. Maka kami datang ikut lokakarya di sini untuk menjadikan kamus bahasa Kemak. Dengan Pak kami, maka supaya kami dengan Pak Jose satu menjalankan bahasa Kemak dan buat kamus bahasa Kemak di NTT di seluruh Tenggara Timur dan khusus Kabupaten Belu. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi Bapak Martin. Pagi. Pada saat ini kita sedang berada di Hotel Neo Aston dalam rangka mengikuti lokakarya kamus bahasa Kemak. Bapak sebagai anggota DPR Kabupaten Belu yang mengikuti kegiatan di tempat ini, apa yang hendak Bapak komentar terkait dengan kegiatan ini? Ya, yang pertama tentunya sangat bersyukur sekali karena ini sebetulnya mimpi kami yang cukup lama. Mimpi kami yang cukup lama karena hari ini
Kantor Bahasa Provinsi NTT bisa mengundang kami untuk mengikuti lokakarya ini dalam pengembangan bahasa Kemak ini yang sudah kita akan buatkan dalam kamus bahasa Kemak. Bahasa Kemak ini kan satu bahasa di Kabupaten Belu dari satu etnis yang sesungguhnya populasi kami paling kecil sebetulnya di Kabupaten Belu itu. Nah, melihat bahwa ini terancam akan punah bahasa Kemak ini karena populasi kami yang sedikit, maka kami butuh satu regulasi, satu dasar hukum yang kuat sehingga paling tidak bahasa Kemak ini bisa dipertahankan. Dan kami sangat bersyukur sekali dalam beberapa hari nanti kami akan menyempurnakan kamus ini bersama teman-teman dari Kantor Bahasa Provinsi NTT. Dan kami juga bersyukur bahwa kalau nanti misalkan kamus ini nanti dia jadi, teman-teman dari Kantor Bahasa juga akan membuat ini dalam digitalisasi sehingga ini akan ada selamanya. Hal yang sangat dikhawatirkan adalah punah atau hilangnya bahasa ini seperti disampaikan Ibu Kakan kemarin bahwa sudah ada dalam beberapa tahun ini sudah ada sekitar belasan bahasa akhirnya punah hilang. Kita mengkhawatirkan itu dan kita percaya dengan ini bahasa Kemak tentunya akan ada selamanya. Ini harapan besarnya agar bahasa Kemak selalu ada dan terus dipelajari oleh anak-anak keturunan kami. Kira-kira seperti itu. Sepengetahuan Bapak, penggunaan bahasa Kemak di Kabupaten Belu di wilayah mana saja? Mayoritas kami itu kalau di kota itu ada di Kelurahan Manumutin di Kecamatan Kota, kemudian ada di sebagian Kelurahan Fatu Penau, kemudian ada di Kecamatan Atambua Selatan itu ada di Kelurahan Fatukbot, kemudian ada di Kecamatan Tastim, ada di Desa Sadi, Desa Umaklaran, kemudian di Kecamatan Raihat, ada di Desa Tohe dan sekitarnya dan beberapa desa tetangga. Ada juga di sebagian di Tastim itu di Desa Salore dan Silawan. Dan di Kecamatan Kakuluk Mesak itu ada di Desa Leosama, ada di Desa Kene Bibi, juga di sebagian Desa Dolaus. Dari tempat-tempat yang Bapak sebutkan, asal mula sesungguhnya bahasa Kemak dari mana? Bahasa Kemak ini kami jujur saja kami sekitar tahun 1911 keberadaan kami di Kabupaten Belu itu di Kota Tambua itu sejak tahun 1911. Orang tua kami, leluhur kami hijrah, eksodus dari Timur Portugis ke Timur Belanda waktu itu. Dan kami datang dengan masyarakat yang cukup banyak, leluhur kami, sehingga kami datang dengan budaya kami termasuk bahasa Kemak itu kami bawa. Sepengetahuan Bapak, penggunaan bahasa Kemak di masyarakat Belu saat ini seperti apa? Apakah masih menggunakan secara apa atau mulai menurun? Ada di beberapa desa yang itu kami mayoritas, itu masih sangat digunakan. Bahkan di sekolah pun ada anak-anak masih berdialog dengan bahasa Kemak itu, tapi itu masih sangat kental itu hanya ada di Desa Sadi dan Umaklaran. Sementara di Kelurahan Manumutin yang walaupun populasi kami agak banyak di situ, tetapi karena lingkungan pekerjaan, lingkungan sekolah yang sudah bercampur baur dengan orang dari luar, untuk percakapan sehari-hari sudah sangat minim. Tapi di beberapa desa yang tadi saya sebutkan itu masih sangat digunakan. Tentunya dengan momen yang baik ini, apa yang Bapak sampaikan agar bahasa Kemak dapat dipergunakan dan ditingkatkan dalam berkomunikasi di masyarakat, khususnya di Belu maupun di luar, seperti apa? Iya, sesungguhnya bahasa adalah budaya. Dan kalau kita sangat memahami budaya kita, maka bahasa kita harus kita lestarikan. Dan saya berharap tidak hanya orang Kemak, anak-anak keturunan dari hasil kawin mawin dengan yang etnis lain pun sesungguhnya ini harus kita pertahankan. Karena bahasa adalah budaya dan budaya adalah ciri dari mana kita datang. Dan saya berharap dengan ini adalah outputnya nanti adalah kamus bahasa Kemak yang mudah-mudahan akan menjadi muatan lokal, menjadi kurikulum, menjadi pelajaran di sekolah-sekolah, minimal di desa-desa atau kelurahan yang ada berbasis orang Kemak ada di situ, dia bisa masuk dalam pelajaran sekolah sehingga anak-anak kita dan keturunan kita tetap bisa berbahasa Kemak. Terima kasih atas kebersamaan kita di pagi hari ini. Terima kasih banyak juga.